Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Maria Srianti, mahasiswa PPG 2023 Universitas Musamus, Merauke. Di kesempatan kali ini, saya akan menggali informasi wawancara tentang eksplorasi identifikasi masalah penyebab motivasi belajar peserta didik yang rendah. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kesempatan kali ini saya sudah bertemu dengan seorang narasumber yang akan memberikan informasi kepada saya tentang eksplorasi penyebab masalah dari hasil identifikasi masalah motivasi belajar siswa yang rendah. Selamat sore Bapak Roni. Selamat sore Ibu Sri. Baik, di kesempatan kali ini Bapak saya ingin bertanya, apakah masalah yang saya identifikasi tentang motivasi belajar siswa ini sifatnya umum atau lagi tren atau seperti apa Bapak? Mungkin di kesempatan kali ini saya mempersilakan Bapak sebelum menjawab pertanyaan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Sri dan para pemirsa, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Roni Haryanto Biju, seorang guru SD di SD Negeri Fatubai, tepatnya di Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai seorang guru SD yang dipercayakan untuk mengasuh peserta didik kelas 6, saya juga dipercayakan sebagai guru pandu dan juga ketua kelompok kerja guru di wilayah 7 gugus 7 Nunbai, dan juga didaulat sebagai sahabat rumah belajar Provinsi Nusa Tenggara Timur 3. Dan saya juga adalah salah seorang guru yang dipercayakan untuk mendapat penghargaan guru berdedikasi tahun 2022. Baik, terkait dengan pertanyaan Ibu Sri, apakah rendahnya motivasi belajar peserta didik ini menjadi isu atau masalah yang dipandang secara umum atau seperti apa? Jadi dalam pandangan saya sebagai seorang pendidik, sebenarnya ini Ibu Sri, terkait dengan masalah motivasi siswa yang rendah ini sudah menjadi masalah yang umum. Sudah menjadi masalah yang umum di mana kita setiap guru sering mengalami masalah seperti itu ketika kita menghadapi peserta didik kita yang motivasi belajar mereka itu rendah sekali, baik itu di dalam kegiatan proses belajar maupun kehadiran mereka di sekolah. Dan ini bagi saya masalah bukan hanya masalah umum, tetapi masalah yang sudah menjadi virus dan krusial untuk bagaimana kita sebagai pendidik bisa mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik itu. Baik Bapak, mungkin saya bisa mendapat informasi atau faktor apa yang menjadi penyebab dari motivasi belajar siswa menjadi rendah? Baik, terkait dengan faktor penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik. Jadi yang pertama, kita sebagai guru tentunya kita juga harus memahami terlebih dahulu apa sih itu sebenarnya motivasi. Kalau kita memahami pengertian atau pemahaman kita terhadap motivasi, maka kita bisa memahami atau menggali informasi yang terkait dengan faktor-faktor penyebab motivasi peserta didik itu rendah. Jadi kalau misalnya motivasi siswa rendah, berarti kita memahami bahwa motivasi ini kan sebuah dorongan. Sehingga dorongan ini membutuhkan stimulus atau rangsangan sehingga peserta didik ini bisa termotivasi atau semangat. Jadi ada beberapa faktor Ibu Sri yang menjadi penyebab motivasi belajar peserta didik. Jadi yang pertama itu faktor intrinsik. Jadi motivasi ini dipengaruhi oleh kemauan, minat, dan bakat dari peserta didik itu sendiri. Terlepas dari itu ada juga salah satu faktor, yaitu faktor ekstrinsik, ya, di mana faktor ini berasal dari luar diri peserta didik itu. Ini yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik itu sendiri. Salah satu contoh yang saya ambil itu adalah yang pertama adalah rendahnya daya dukung orang tua. Itu harga yang mutlak, karena saya juga pernah melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama itu adalah daya dukung dari orang tua. Kemudian yang kedua, pengaruh dari teman sebaya. Jadi pengaruh teman sebaya ini juga sangat mempengaruhi motivasi belajar dari peserta didik. Saya ambil contoh, misalnya ketika anak dikasih tugas untuk menyelesaikan tugas, tiba-tiba ada tawaran dari rekan-rekan, ya, dari teman-teman sebaya
dia akan memilih untuk bermain ketimbang dia akan menyelesaikan tugas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini kembali pada proses pembelajaran. Jadi motivasi belajar juga dipengaruhi oleh bagaimana kita guru menyajikan proses pembelajaran itu kepada peserta didik. Terkadang juga dengan sistem pola atau pembelajaran yang berpusat pada guru ini juga sangat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik di dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya ambil contoh, ketika kita guru dijadikan kita sebagai sumber dari sumber belajar, maka peserta didik ini akan terkesan dia hanya mendengar. Artinya kita boleh berapi-api, berbicara, menjelaskan, tetapi dengan tanpa melibatkan peserta didik, apalagi dijelaskan tanpa menggunakan media pembelajaran, ini sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi mungkin itu faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar peserta didik. Baik, terima kasih Pak Roni. Mungkin dari apa yang sudah dipaparkan itu, saya ingin bertanya lagi, penerapan model-model pembelajaran seperti apakah yang bisa digunakan atau diterapkan untuk menjadikan pembelajaran itu efektif dan efisien? Terkait dengan model pembelajaran atau metode maupun strategi dan teknik yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan motivasi belajar, sebenarnya ini kan kita bicara saja tentang konteks kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini kan memberikan keleluasaan bagi kita guru untuk merancang pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik. Jadi ketika kita berbicara tentang metode, strategi ataupun teknik dalam proses pembelajaran, sebenarnya ini adalah satu hak mutlak bagi guru untuk menentukan metode mana yang digunakan. Tapi jangan lupa bahwa keterlibatan peserta didik juga itu sangat penting bagi guru untuk bisa memahami karakteristik dan gaya belajar anak, sehingga dalam penentuan metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga sebaiknya melibatkan peserta didik di dalam menentukan metode itu sendiri. Kan kalau cenderung kita melihat kejadian hari ini ya, seperti dalam proses pembelajaran, kita kan sebagai guru merasa bahwa apa yang saya lakukan dalam proses pembelajaran itu sudah baik dan benar, tanpa kita bertanya apakah metode yang kita gunakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau tidak. Nah, ini adalah kesalahan kita. Seharusnya di awal sebagai guru kita harus melakukan asesmen terhadap peserta didik, baik itu gaya belajar, karakteristiknya, kebutuhannya, sehingga ketika kita menentukan metode, nah ini tepat sasaran. Jadi kebanyakan sekarang gaya belajar anak berbeda-beda. Kalau misalnya yang kinestetik, orangnya suka terlibat langsung dengan misalnya benda-benda atau permainan, kemudian kita sajikan dalam bentuk gambar, dia tidak akan kena. Jadi memang metode yang bervariasi itu yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar anak, mungkin itu lebih tepat kita terapkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak Roni. Mungkin hal yang terakhir saya tanyakan adalah apa manfaat teknologi sebagai teknologi inovasi dalam pembelajaran bagi seorang guru? Manfaat teknologi sebagai bagi seorang guru dalam proses pembelajaran. Baik, ini pertanyaan yang menarik karena kebetulan saya adalah sahabat rumah belajar yang didaulat juga karena melalui program pembatik pembelajaran berbasis TIK. Di situ kita untuk NTT sendiri ada 30 orang dan saya salah satunya. Nah, ini kita melakukan program yang namanya inovasi pembelajaran atau mentransformasikan teknologi ke dalam pembelajaran, sehingga pertanyaan ini pas. Seberapa pentingkah manfaat teknologi itu mempengaruhi proses pembelajaran atau kualitas pendidikan? Jadi ini di era 21 ini, abad 21 ini memang sangat penting sekali penerapan teknologi dalam proses pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan di dalam mendesain media pembelajaran saat sekarang ini kita membutuhkan teknologi. Kita sangat membutuhkan teknologi untuk mendesain media pembelajaran. Bahkan di dalam menyelesaikan administrasi kita sebagai guru, kita juga membutuhkan teknologi. Sekarang sudah tulis tangan itu ya 5-6 tahun ke depan mungkin sudah tidak ada lagi. Ya, jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting sekali teknologi dalam proses pembelajaran, dan ini sangat mendukung. Contoh, untuk memfasilitasi gaya belajar anak yang berbeda, kita bisa memanfaatkan teknologi bagaimana kita mendesain gambar, video, animasi, kemudian dengan audio, itu kita bisa menggunakan teknologi. Contohnya salah satu adalah yang sekarang lagi tren itu digunakan oleh guru-guru, itu pemanfaatan Canva. Ini sangat luar biasa dan sesuai dengan pengalaman saya, ini sangat membantu
membantu saya sebagai seorang guru dan juga peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena dengan media yang kita gunakan, yang didesain menggunakan teknologi, ini bisa membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin begitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Roni yang sudah bersedia meluangkan waktu dan menjawab beberapa pertanyaan dari saya sebagai informasi yang saya butuhkan. Sekiranya jawaban-jawaban itu bisa saya implementasikan sebagai bahan atau jawaban untuk tugas-tugas saya selanjutnya. Terima kasih sama-sama. Semoga sukses Ibu Sri. Terima kasih, Bapak Roni.